Itulah cara Allah itu melindungi Pak Jokowi, menyelamatkan Pak Jokowi. Buku fitnah itu dibakar sama mereka sendiri. Mereka menciptakan buku itu untuk menghasut rakyat supaya membenci Pak Jokowi, meyakini bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Mereka bakar coba. Bukan rakyat yang bakar, bukan Pak Jokowi yang bakar, mereka bakar sendiri. Ketika Rismon minta maaf, kubu Roy Suryo berantakan, kocar-kacir. Mereka seperti kehilangan amunisi untuk menyerang Pak Jokowi. Teman-teman, sebenarnya kasus ijazah ini bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, tapi untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan amunisi-amunisi yang mereka punya. Amunisi-amunisi yang paling besar itu adalah Rismon. Ketika Rismonnya sudah ogah, mereka kehilangan amunisi itu. Selama ini yang paling keras untuk menghina Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu itu kan si Rismon. Orang-orang kan percaya kalau Rismon itu seorang ahli peneliti. Nah, pada akhirnya kan Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Rismon itu nggak pernah lulus dari Yamaguchi. Dia memang lulusan UGM, S2 teknik, tapi keahlian dia itu kan dia dapat dari Yamaguchi, tapi ternyata nggak pernah lulus. Jadi kalau dia tidak pernah lulus, mengaku sebagai ahli, artinya dia membohongi publik. Nah, publik yang percaya dengan Rismon ini kan bodoh-bodoh semua. Sekarang mau ngomong apa dia? Bahkan si Roy Suryo itu merasa dipecundangi oleh Rismon. Mereka pun akhirnya membuka bahwa Rismon ini pernah bikin surat kematian palsu. Coba ada nggak TV nasional yang berani mengundang kami? Biar kami buka semua apa yang terjadi dengan Rismon. Saya kecewa sekali loh. Tapi kalau sempat ada surat kematian itu yang ditangkap istrinya. Karena istrinya mengatakan bikin pernyataan. Bahaya loh. Ya, iya juga ya Pak Janes ya. Iyalah. Misalnya gini nih, Surat pernyataan. ada surat kematian atas nama Pak Janes. Ya. Nama yang lain. Benar-benar pertunjukan yang bikin kita ketawa geli ya. Saya terpuaskan dengan hancurnya kubu RRT. Gara-gara Rismon ini datang ke rumahnya Pak Jokowi. Hancur mereka. Orang-orang besar yang ada di kubu RRT ini seperti Refli Harun sudah mulai kaing-kaing. Karena Rismon Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi Bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dan akan diumumkan nanti, ya. Dengan nama Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates, ya. Jadi ada bahasa Inggris sedikit ya, biar Troya. Amin Rais ini sudah mulai sekarat dia. Berita paling ramai sejak Kamis kemarin, 12 Maret 2026, adalah takluknya Rismon di hadapan Raja Jawa tanpa mahkota bernama Jokowi di keraton kecilnya di Solo. Rismon tanpa berpamitan pada Roy Suryo dan Dr. Tifauzia, dua partnernya yang selama ini terlihat di permukaan begitu ikhlas, percaya diri, dan tak mungkin bisa ditaklukkan oleh siapapun, apalagi bisa dibeli dan menjual diri. Tetapi sayang sekali, Rismon tiba-tiba lempar handuk putih ke depan keraton cilik Raja Licik Joko Widodo. Rismon minta maaf selama ini menuding ijazah Jokowi itu palsu. Nah, di Solo itu, Rismon memohon maaf pada bekas Presiden Jokowi yang selalu berpenampilan seperti orang sehat dan mengatakan berulang kali di depan Munas PSI di tahun lalu di Makassar, saya masih sanggup keliling Indonesia ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, bahkan ke seluruh kecamatan, dan lain sebagainya. Jelas Jokowi masih mau mengatur Indonesia. Nah, sebelum Rismon sowan ke Jokowi, dia telah mengajukan permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Buat saya, takluknya Rismon ke Jokowi mungkin didasarkan banyak pertimbangan yang hanya Rismon sendiri yang tahu. Bahwa Rismon sering mengalami teror lewat telepon dari manusia-manusia pengecut, itu sudah pasti. Bukan pengkhianat Rismon ini. Kalian kehilangan amunisi untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Sekarang mungkin makin berkurang orang yang meyakini Pak Jokowi ijazahnya palsu. Gara-gara Rismon minta RJ. Nah, ini sebenarnya kabar bagus ya teman-teman. Teman-temannya Rismon karena kecewa, akhirnya mendukung Joshua Sinambela untuk mengungkap kebenaran dari ijazah palsunya Rismon. Karena kehebatan Pak Jokowi ya. Ya karena Pak Jokowi dilindungi oleh Allah, akhirnya satu persatu orang-orang yang paling kenceng menyebarkan berita fitnah ini keluar. Egy Sujana yang pertama. Hari Lubis itu kenceng banget kan. Sekarang Rismon. Makin kendor lah. Roy Suryo itu bisa petantang-petentengnya karena ada Rismon, ada Egy Sujana awalnya. Sekarang kan mereka udah gak ada amunisi, bingung mereka mau ngapain. Mau dilanjut udah gak kenceng lagi jalannya nih. Bensinnya udah habis. Mereka sudah putus asa teman-teman. Keputusasaan yang akhirnya mereka ungkapkan juga tengah masyarakat. Jadi begini, mereka bikin skenario supaya masyarakat banyak yang benci Pak Jokowi dengan isu ini. Tapi akhirnya karena memang mereka ini cuma fitnah, satu persatu orangnya mundur dari pergerakan itu, mundur satu persatu, mundur satu mundur. Lalu mereka bingung, ini gimana sih, orang masih percaya nggak sih jasa Pak Jokowi palsu? Yang teriak paling kencang udah mundur soalnya.
Banyak di antara pendukung Rismon ini, pendukung ijazah, fitnah ijazah ini, yang kecewa sehingga membakar buku buku yang sudah dia beli. Buku fitnah itu dibakar. Jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya. Karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa. Ya, itu pilihanmu. Semoga kamu bahagia di sana. Atau nanti bila perlu, ini maaf loh ya kalau saya salah ya. Bila perlu Bu Dr. Tifa sama Roy Suryo nanti merapat juga. Nggak apa-apa. Seluruh dunia ini merapat ya, seluruh bangsa ini merapat ke sana, nggak apa-apa. Saya nggak. Itulah cara Allah itu melindungi Pak Jokowi, menyelamatkan Pak Jokowi. Buku fitnah itu dibakar sama mereka sendiri. Mereka menciptakan buku itu untuk menghasut rakyat supaya membenci Pak Jokowi, meyakini bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Mereka bakar coba. Bukan rakyat yang bakar, bukan Pak Jokowi yang bakar, mereka bakar sendiri. Inilah kelebihan seorang waliullah ini. Kelebihan Pak Jokowi seperti ini, teman-teman. Dan saya jadi terpana juga ya dengan kelebihan Pak Jokowi ini. Bisa membuat musuh-musuhnya bergelimpangan satu persatu. Hanya dengan diam, senyum, nerimo gitu. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Jokowi kalau emang terima ngapain ngelaporin mereka ke polisi? Loh. Pak Jokowi dihina kok suruh diam aja. Pak Jokowi itu udah dihina, difitnah. Ya harus dilawan dong. Perlawanan Pak Jokowi itu bukan dengan cara diktator. Pak Jokowi melawan mereka bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi memberikan pelajaran kepada mereka bahwa di negara kita ini negara hukum. Segala sesuatu yang melanggar hukum harus diselesaikan melalui hukum juga. Hukum yang berlaku di negara kita. Kalau Pak Jokowi menggunakan cara-cara kasar, karena beliau orang yang berpengaruh di negara ini, tentu beliau tidak melaporkan ke polisi, tapi beliau akan melakukan tindakan-tindakan di luar itu. Di luar hukum. Beliau bisa saja memerintahkan anak buahnya yang setia terhadap Pak Jokowi itu banyak loh. Tinggal minta tolong aja, tolong habisin itu si Roy. Tuh Rismon habisin. Kan tidak, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Karena Pak Jokowi bukan orang yang diktator. Bukan orang yang memanfaatkan pengaruhnya untuk menindas orang yang sudah melukai hatinya. Tidak. Tapi beliau menggunakan hukum untuk menyelesaikan itu. Dan ini sungguh sangat bijak. Kalau kalian bilang, Pak Jokowi ngapain ngelaporin mereka itu hatinya? Kalian nggak ngerti berarti. Kalian maunya menghina, kemudian bebas. Tidak ada pelajaran di situ. Lama-lama kurang ajar dong. Nah kalau Pak Jokowi memaafkan Rismon ya itu karena kebaikan Pak Jokowi. Bagi orang-orang yang sudah mendukung Pak Jokowi, kemudian kecewa dengan Pak Jokowi, kemudian sekarang mengatakan bahwa saya mundur dari dukungan Pak Jokowi, silakan saja, itu hak kalian. Karena mau mendukung siapa itu urusan kalian. Mau tidak mendukung Pak Jokowi lagi karena Pak Jokowi memberikan RJ kepada Rismon, itu terserah. Itu keputusan kalian. Tapi kalau saya tetap mendukung beliau. Karena kebenaran ini harus ditegakkan. Harus ada orang-orang yang memegang kebenaran. Jangan membiarkan isu fitnah, hoax terjadi terus-menerus hanya karena kita tidak suka dengan cara Pak Jokowi memaafkan Rismon, kemudian kita tidak mendukung kebenaran. Pak Jokowi itu kebenaran. Kita harus dukung. Memaafkan itu kebenaran. Emang salah memaafkan? Memaafkan itu kebenaran. Dan itu ajaran kita. Kalau tidak memaafkan, ya berarti Pak Jokowi bukan orang yang patut kita teladani dong. Tapi kan hukum harus tetap berjalan. Tapi kalau Pak Jokowinya tidak mau hukum itu berjalan, itu hak Pak Jokowi juga. Berarti Pak Jokowi pencitraan dong selama ini. Supaya dianggap baik dong. Loh, itu pendapat kamu. Bukan pendapat saya. Menurut saya itu bukan pencitraan. Pak Jokowi memegang teguh rasa sayangnya. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang memang harus mengayomi rakyatnya. Walaupun beliau sekarang sudah bukan lagi presiden, tapi beliau masih punya tanggung jawab untuk melindungi orang-orang lemah. Rismon ini sudah dianggap lemah, nggak berdaya. Dia itu ngadu bahwa dia itu stres. Nggak bisa apa-apa ketika berada di pusaran fitnah ijazah ini. Sehingga dia minta maaf dan akan memperbaiki. Pak Jokowi menghargai itu, pengakuan Rismon. Dan beliau maafkan. Ya sudah. Kita terima. Kita terima itu semua. Ya. Jadi buat teman-teman yang kecewa dengan Pak Jokowi, silakan saja. Untuk mundur menjadi pendukung Pak Jokowi, saya tidak bisa memaksa. Silakan mundur. Tapi kalau di Jenderal tetap mendukung Pak Jokowi. Terima kasih. Tapi Bang Rismon juga katanya mengajukan RJ, Bang. Ya nggak apa-apa, itu terserah, kita hormati aja. Dia mau RJ, dia mau JR, dia mau apa, nggak apa-apa. Namanya aja Respon Jianipar, kan RJ. Tangan ya biar boleh. Baik.